Rolling and Halo Callers, selamat datang di Calling episode 5. Kalian nggak sih kalau misalnya di tiap episode Calling itu hostnya selalu berbeda-beda, nyesuaiin sama temanya. Sekarang perkenalkan dulu, aku Alia dari Divisi Garuda Negara, OSIS Chandrakala Gandarwara. Nah, karena di sini aku sebagai Divisi Garuda Negara, jadi yang dibahas nggak akan jauh-jauh nih dari sekitar tentang kedisiplinan, nasionalisme, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Nah, makanya temanya hari ini adalah perjuangan pengibaran Sang Merah Putih. Ini juga mungkin untuk sambil mengenang kali ya pengibaran di Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024 kemarin. Karena ini tentang pengibaran bendera merah putih nih, sekarang episode Calling yang ini mengundang teman-teman dari Angkatan Catyakara yang luar biasa. Kenapa sih luar biasa? Karena mereka itu meraih kesempatan sekali seumur hidup untuk menjadi salah satu dari bagian Paskibraka di tahun 2024. Yeay! Jadi yang pertama bisa kita sambut Kirana Asya Widya Baskara. Asya ini sebagai Paskibraka nasional di tahun 2024. Kemudian ada Mahirsha Emil Akbar sebagai Paskibraka Kota Tangsel 2024, dan last but not least Precious Rasyad Ali Atari sebagai Paskibraka Kota Tangerang Selatan juga. Oke, jadi semuanya gimana kabarnya? Sehat gak hari ini? Sehat ya, semangat ya. Kita mau bagi-bagi informasi, bagi-bagi insight juga sama teman-teman callers di sini. Jadi tepuk tangan dulu juga dong buat mereka nih yang udah sibuk-sibuk banget tapi nyempetin untuk datang di Calling. Oke, jadi untuk Asya, Emil dan Precious, sebenarnya tuh Paskibraka tuh jadi salah satu checklist kalian dalam kehidupan gitu nggak sih? Atau kayak tiba-tiba aja nih spontan Paskibraka gitu? Aku duluan ya. Okay. Jadi buat aku sih emang itu sesuatu yang aku mau raih dari aku SMP. Karena sejak aku tahu kalau Paskibraka itu ada, terus harus ada mengikuti seleksi-seleksi untuk mengibar merah putih, aku itu langsung tertarik banget sih. Kalau Pres sama Emil gimana? Kalau aku sih jujur ya, aku baru tahu Paskibraka itu dari kelas 9 SMP dari ibu aku. Jadi ya jujur aku kayak awal-awal masih kayak nggak mau, kayak aduh panas, capek. Tapi ya di akhir-akhir ini seru kok. Jadi ya gitulah. Ya kalau aku jujur banget, aku tuh baru mulai kenal Paskibraka itu baru kelas 10. Terus aku terinspirasi dari kakak-kakak kelas yang Paskibraka kayak Bang Isra. Jadi aku kayak terinspirasi dari mereka gitu. Oke, jadi emang by the way SMA Lab School Cirende tuh kayak tiap tahun gak pernah absen ya buat kayak mengirimkan siswa-siswinya di Paskibraka gitu. Jadi sebenarnya kebanyakan dari kalian tuh emang udah mau gitu ya, udah tahu Paskibraka tuh apa gitu. Tapi sebenarnya apa sih motivasi dari diri kalian sendiri buat oke deh, tadi yang kata Precious panas, males gitu kan ya. Apa sih jadinya motivasi kalian untuk aku mau coba jadi Paskibraka gitu? Buat aku sih motivasinya itu karena selain mengibar Sang Merah Putih, jadi Paskibraka itu bisa mengimprove diri kalian sendiri dalam kayak segi soft skillnya seperti kepercayaan diri, kedisiplinan. Jadi ada sesuatu yang dipelajari juga selain mengibar Sang Merah Putih atau latihan fisik ya gitu. Ya selain yang tadi Asya bilang kayak melatih fisik dan lain-lain, itu kalian juga bisa ngebonding sama teman kalian. Jadi kayak dapat teman baru, misalnya nih Asya nih kan nasional, dia dapat teman dari seluruh Indonesia gitu. Iya, terus kayak kalian bakal bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Terus kalian bisa jalan-jalan bareng sama teman-teman kalian gitu. Betul. Oke, aku denger tadi kayaknya banyak kayak yang berkesan nih kalian dari jalan-jalan, terus tiba-tiba
bisa lebih disiplin gitu kehidupannya. Jadi sebenarnya tuh dari Paskibraka ini tuh apa sih yang paling berkesan selain di hari H kalian mengibarkan benderanya gitu? Buat aku yang paling berkesan pasti itu dari momen seleksi, itu kita udah kenal-kenalan sama teman-teman yang lain. Terus juga pas lagi asramanya itu, aku kan asrama 40 hari, jadi kerasa banget kayak kangen sama orang tuanya. Tapi karena teman-teman dan kakak-kakak senior yang baik dan kayak selalu nunjuk kita, itu udah jadi fun banget sih buat aku. Ya gimana ya, selain hari H ya kalau kota kan kita cuma 2 minggu ya, tapi tetap aja kita kayak kangen lah pasti sama keluarga ya. Terus pas hari H-nya, pas ketemu aku ngelihat orang tua, kayak udah seneng banget ngelihat aku ngibar sama Emil di kota gitu loh. Ya, Oke. kalau aku tuh pengalaman aku yang paling berkesan tuh pas wasbang. Soalnya itu tuh kayak wasbang tuh kayak kalian ada waktu sendiri buat sama teman-teman kalian, Seru-seruan jalan-jalan. Dan itu tuh beban kalian buat mengibarkan bendera merah putih tuh udah hilang. Jadi kayak kalian bisa have fun bareng teman-teman kalian gitu di situ. Tuh kan guys, berarti Paskibraka tuh nggak cuma kalian ngedapetin euforia, yang paling pentingnya tuh sebenarnya di pengibaran ya, itu euforia paling tingginya. Cuma nanti setelah itu juga kalian bakal dapet temen baru, relasi baru, terus habis itu momen-momen sekali seumur hidup yang kayak nggak bakal pernah bisa terulang lagi gitu. Nah, kan kalian udah jadi Paskibraka nih. Ketika kalian seleksi, karena kan Paskibraka tuh seleksinya pasti panjang banget kan, panjang banget dan susah banget. Terus ngelawan kayak ribuan orang nyampe. Mungkin bisa. Mungkin kalau bisa, nasional bisa. iya. Nah, itu tuh sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih untuk menjadi Paskibraka sampai kepilih gitu? Coba. Kota Dari gimana? Emil mungkin. Oke, mungkin tantangan terbesar saat seleksi itu ya, itu mungkin bersaing sama teman-teman yang luar biasa juga, berprestasi juga, dan mereka tuh sama-sama berjuang buat mendapatkan kursi di Paskibraka. Pasti tantangannya banyak banget, kayak misalkan kalian tuh harus menyesuaikan sama, misalkan nanti kalian bakal ada di tes kayak tes lari, dan itu kalian mentalnya bakal diuji banget sih. Iya, kalau menurut aku yang paling susah sih yang feelingnya kayak susah buat apa ya, buat ngehilang gitu loh. Aku kayak ngelawan teman aku sendiri dari sekolah gitu loh. Nanti kalau misalnya aku keterima, temanku nggak terima, aku kayak nggak ngerasa sendiri gitu. Oke. Kalau aku ya sih sama, minder kalau sama yang lain-lain. Jadi kan emang teman-teman ini pengen Paskib tuh pasti banyak banget yang berprestasi. Jadi sering minder lah, kalau apalagi kayak lawan aku waktu itu pas di nasional kan cuma 1. Jadi kayak rasanya lebih deg-degan lagi. Terus emang kayak tes fisik sama APTA, itu kita lari, fisiknya diuji semua, itu capek banget. Apalagi ini tuh 5 hari berturut-turut. Jadi habis itu capek, terus kita lanjut lagi. Jadi capeknya itu sih sebetulnya. Oh, oke. Jadi sebenarnya Paskibraka tuh tesnya fisik aja atau memang ada hal lain yang dites atau hal lain yang harus menjadi kayak poin plus untuk diri kita sendiri sih untuk jadi Paskibrakanya itu? Jadi pastinya bukan fisik doang, ada PBB, ada wawasan kebangsaan, ada wawasan umum atau inteligensi umum, sama wawancara, minat bakat. Jadi kita dilihat dari prestasi kita, sikap kita gimana gitu. Berarti untuk menjadi seorang Paskibraka tuh pastinya udah jadi yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Udah punya nilai poin sendiri, udah punya value dari dirinya sendiri gitu untuk jadi Paskibrakanya. Jadi sebenarnya nih aku juga mau nanya, kalian tuh di sini kayak aku lihat keren-keren semua ya. Nah, aku mau dong tolong share ke para callers gimana caranya tips jadi yang terbaik dari yang terbaik dan bisa stand out dilihat sama yang menilai kalian gitu ketika seleksi. Dari Pre dulu. Dari Pre boleh. Iya, dari Pre boleh. Terbaik dari yang terbaik ya. Pastinya kita pasti ngelatih dari jauh-jauh hari kan. Kita udah latihan 2 bulan sebelum seleksi. Jadi gitu, kita pertama kayak latihan dulu di sekolah. Oke, kita awalnya nih semua ekskul Paskib kan ikutnya. Oh, semuanya ekskul Paskib. Iya. Kita semua. Oh, oke. Ini hostnya juga yang ikut ya. Oke. Ya di sekolah, terus
dibantu sama kakak-kakak senior juga, sama guru, sama Pak Alim, ya kan. Terus ya gitu deh, pas 2 minggu sebelum seleksi kita kayak lebih di luar lagi, di luar sekolah latihannya. Kayak kita waktu itu sebelum seleksi, aku inget banget, aku sama Asya sama yang lain juga ikut CFD, jadi ya seru-seruan gitu loh. Oke. Min satu buat tenangin dikit. Sebenarnya kita nggak terlalu banyak lari, kita biasanya makan doang. Jalan, kita jalan. Jalan. Oke deh. Dari siapa lagi nih? Asya? Emil? Asya dulu Oke, deh. aku Asya. jadi emang persiapannya tuh banyak kan. Jadi selain fisik kita juga harus persiapan pengetahuan kita. Kita harus belajar. Waktu itu kita juga persiapin latihan quizzes, latihan soal CPNS. Kita latihan mulu soalnya tes wawasan kebangsaan sama interaksi umum tuh pertama. Jadi kalau nggak lolos itu kita nggak bisa lanjut ke yang lain. Iya. Sama tips buat jadi yang kayak bisa dilirik gitu kali ya sama juri, itu punya bakat yang menarik. Kalau aku dulu Oke. panahan, Oke. Rhea dulu piano, keyboard, Emil dulu boxing. Boxing. Oke. Jadi yang menarik buat bisa dilirik gitu sama juri-juri. Kalau Emil gimana menurutmu? Mungkin dari persiapannya, kalau misalkan kalian mau niat banget jadi paskibraka, itu kalian harus latihan dari jauh-jauh hari. Soalnya kan nanti pada saat seleksi kalian tuh nggak cuman fisik doang, jadi kalian bakal dicek kesehatannya semuanya. Terus kayak kalian harus diuji mental, terus kalian mentalnya harus misalkan bakal ada seleksi, kalian harus bersaing dengan teman-teman sebanyak itu, kalian harus mentalnya harus gede banget sih. Betul gitu. Berarti Colors, apa yang kita tuai di hari ini itu bukan apa yang kita tanam kemarin sore, tapi emang udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Benar banget. Terus aku denger-denger juga ternyata support dari guru-guru dan temen-temennya oke banget ya, sampai kalian tuh bisa bisa melewati seleksi paskibraka yang ternyata panjang banget loh Colors. Ternyata nggak cuma 1-2 tapi banyak ya. Iya. Terus habis itu kan kalian berdua dari paskibraka kota Tangerang Selatan. Iya. Nah, Asya ini paskibraka nasional. Menurut kalian tuh apa sih perbedaannya gitu loh? Banyak sih perbedaannya. Banyak. Kalau nasional aku karantinanya 43 hari. Kalau kota 2 minggu. 2 minggu. Jadi itu pun udah beda sendiri. Iya. Apalagi tahapannya juga beda. Kalau Presama Emil tahapnya sama saat seleksi kota, aku ada seleksi kota, provinsi, nasional. Apalagi tuh. Soalnya berbeda ya, tempatnya pasti beda kan. Kalau Oh, di iya. nasional di IKN kan. Tapi ini cuman IKN sekali doang ya? IKN cuma sekali tahun Sekali kemarin. doang. Kalau kita di mana sih? Di Tempatnya? Batalion Kavaleri. Ya. Batalion Cavalry. Pokoknya masih Tangerang Selatan lah ya pokoknya. Mm-mm. Terus apalagi? Kalau pelatihannya kita kalau di sana yang di kota jujur ya lebih strict, lebih keras. Iya. Kalau nasional tuh gimana tuh? Kalau di nasional tuh pelatihannya mungkin karena pamong-pamong atau senior-seniornya tuh udah kayak perhatian karena kita lama banget itunya. Jadi saat pelatihan tuh nggak terlalu strict kayak di kota mungkin. Oh, oke, Aku nggak banyak jalan jongkok. Aduh. Push up pasti ada sih. Tapi kalau cita-cita di kota tuh Aduh, kalau di kota gimana ya? Kita pernah kan waktu itu sholat kan, abis lagi latihan tuh sholat dulu, break. Iya. Habis itu kita selesai. Nah terus aku ingat banget ada yang lupa matiin AC pas di masjidnya. Iya. Terus seniornya kayak ini ngapain ini? Aduh nggak ada yang disuruh push up kayak berapa kali? 30 Ya, soalnya 20. kayak nggak disiplin kan. Iya. Terus kita balik ke lapangannya ngerayap. Iya, soalnya lambat. Serius? Serius. Ngerayap? Serius panas-panas kayak siang bolong gitu. di aspal. Wow. Iya, soalnya kan waktu itu nyanyinya nggak ini ya. Nggak kenceng suaranya. Iya, disuruh nyanyi sama tentaranya, tapi kan pada capek-capek kan. Karena pada lemas-lemas, pada dongkol semua. Disuruh ngerayap jadinya. Tapi tetap seru sih bareng teman-teman gitu. Iya. Aku jadi makin penasaran deh. Sebenarnya momen terlucu kalian yang kayak sampai sekarang tuh kalau diinget-inget masih kayak
Iya lagi gue kemarin kayak gitu. Itu tuh apa sih selama di Paskibraka ini? Aduh, aku inget banget, ada kan apa namanya, siapa yang Malik nih dia bang gitu. Danpok. Danpok kita kayak ngomongnya salah terus, jadi dimarahin terus. Iya. Aku inget banget pas di hotel kan harusnya bilangnya menuju ruang makan, menuju gimana? Tuh kan? Oh, Menuju menuju ruang makan, sesuaikan dan maju. Nah ini dia bilangnya kayak menuju Medan gitu. Iya, menuju Medan. Aduh, dia tuh kayak lucu banget pokoknya. Ya, terus kita pernah gara-gara dia juga kita udah geladi nih. Udah geladi udah kayak. Jadi kan kalau setiap geladi tuh kayak bakal susah banget kan. Terus kayak udah ada persiapan. Nah, kita udah geladi, udah mau selesai nih. Tapi dia gara-gara salah baba, akhirnya salah semua. Terus akhirnya jadi ngulang lagi, nggak jadi balik ke hotel. Oh ya, aku inget banget gitu. Iya. Kalau dari nasional? Kalau aku banyak sih cerita-cerita lucunya, apalagi pas di asramanya. Tapi ada satu ini paling random, waktu itu pas malamnya kita semua udah dimarah-marahin, jangan ada yang pindah-pindah kamar, nggak boleh main ke kamar teman-teman. Tiba-tiba ada cerita di mana besok paginya ada temen aku yang lapor dari Jakarta, dia lapor ke Pamong. Dia bilang, "Kak, aku kok tiba-tiba bangun-bangun di kamar ini, ada yang pindahin aku." Soalnya yang bangunin dia juga pun dia kaget, kok tiba-tiba dia berdiri di pojok gitu, sampai dia minta CCTV. Terus apalagi ya? Oh, tiap kali kalau ada yang ulang tahun pas lagi di sana di asrama, itu selalu musiknya kebocor, jadi selalu ketahuan duluan. Oh, Tunggu, itu yang pas yang di kamar itu kok bisa gak apa gantian kamar Iya. gitu? Karena nggak tahu, dia nggak sadar dia ke kamar yang lain, kan masih semua dikunci, tapi yang putra itu pada nggak dikunci biar gampang dibangunin sama lurahnya. Terus jadi pas dia bangun dari kamar temennya berdiri, dia kaget sendiri gitu. Itu kesurupan atau gimana itu kok bisa? Nggak tahu, terus langsung diomel-omelin sama senior gitu. Sleepwalking kali ya, kecapean latihan jadinya sleepwalking. Terus abis itu aku juga mau nanya, kan Paskibraka tuh apa aja sih yang dilatih? Kalian tuh pasti bakal disiplin. Terus kalian dilatihnya marah-marah, tegas. Ya sebenarnya buat kebaikan kalian sendiri juga nggak sih? Biar kayak lebih tanggung jawab, disiplin gitu. Tahu waktu ya, time management. Apalagi yang dilatih. Terus berpengaruh nggak sih kalian tuh setelah jadi Paskibraka jadi lebih cepat kah? Atau jadi lebih disiplin kah? Atau jadi lebih gimana? Dari Dia Emil? gimana? mungkin lebih dari Paskib aku jadi lebih menghargai waktu sih, soalnya dari misalkan nih, bukan kan biasa dulu aku tuh tidur tuh bangunnya lama banget. Nah, setelah dari asrama itu mungkin jadi lebih menghargai waktu, bangun pagi, langsung mungkin aktivitas yang lainnya gitu. Kalau aku sih jujur yang paling kelatih tuh mentalnya. Jadi ya sering dimarahin terus, nggak terus sih, tapi tetap aja. Jadi aku sama kayak Emil, aku sering banget bangun pagi sendiri tanpa alarm gitu loh. Asya? Kalau aku mungkin kan menghargai waktu, memang disiplin itu pasti, tapi aku juga ngerasa bis Paskib tuh aku lebih menghargai sejarah aku juga, sejarah Indonesia, Pancasila gitu-gitu. Aku soalnya kan juga diajarin lagi, aku ada materi-materi, jadi aku lebih ngerti deh tentang Pancasila, tentang sejarah Indonesia, jadi gitu sih. Oke, by the way guys, setelah tadi kita tahu nih apa sih yang berubah setelah mereka jadi Paskibraka. By the way, di sini itu Pre sama Asya itu bagian dari OSIS dan MPK SMA Lab School Cirende juga. Jadi Pre ini adalah MPK Garuda Negara juga, dan Asya ini koordinator aku di divisi Garuda Negara. Jadi sebenarnya Paskibraka tuh ngaruh nggak selama kalian jadi OSIS MPK? Sebetulnya buat aku ngaruh juga sih, apalagi kalau GN itu banyak yang berkaitan dengan Paskibra kan. Paskibra jadi pas kita buat proker atau ada acara-acara yang kita harus lanjutin, itu agak membantu lah, kayak misalnya kita
ngurus upacara atau Sakarya ada kita berempat di situ, ada di berempat, Sakarya. jadi melibatkan paskibraka nasional Banten sama Jakarta, Betul. kota, provinsi, jadi lebih bantu banget sih buat relasi, buat bantu proker-proker OSIS gitu. Kalau Pre gimana jadi MPK? Kalau jadi MPK-nya ya lebih banyak informasi, lebih tahu, lebih ngerti. Terus aku juga kadang bantuin buat asisnya gitu loh. Itu kayak evaluasi buat ke depannya gimana gitu loh. Nah, kalau misalnya Emil sekarang kesibukannya apa setelah jadi paskibraka? Apa nanti masih jadi kayak pamong yang dikata Asya tadi, ngurusin adik-adiknya, atau gimana nih setelah ini? Iya, kalau aku tuh setelah paskib itu pasti mempersiapkan untuk next generationnya. Jadi kayak Next generation. jadi kayak nyiapin buat tahun selanjutnya, buat adik-adik yang mau daftar paskibraka, udah mau melatih, terus kayak mempersiapkan biar di tahun berikutnya dia bisa jadi paskibraka gitu. Oke. Guys, aku dengar kan tadi kan sibuk banget. Ada yang dikarantina sampai sebulan lebih, kalian 2 minggu. Itu tuh kalian time management ngatur sama sekolah, kehidupan pribadi, teman-teman, paskibrakanya lagi, terus ngatur kalau misalnya ada family time gitu. Itu gimana sih? Karena kalian sesibuk itu, padat banget gitu jadwalnya. Emang sulit sih buat misalnya kayak sekolah, organisasi, paskib, itu emang susah buat aku. Tapi kalau misalnya emang tugas wajib kayak kemarin hari lahir Pancasila sama 17-an, itu emang harus dispen sih mau nggak mau. Terus kalau misalnya di hari biasa aku emang coba cari yang lebih pentingnya yang mana deh. Kalau misalnya OSIS atau paskib atau sekolah di satu hari yang sama, yang semuanya penting, aku coba lihat dulu yang mana yang bisa aku pilih duluan gitu. Jadi skala prioritas aku sih gitu. Oke, jadi nyusun skala prioritas ya guys. Nggak bisa karena badannya nggak bisa dibagi jadi 3 langsung satu orang dibagi 3 ke semuanya gitu ya. Betul. Kalau dari Emil, Pre, gimana? Kalau yang pertama kali 17-an ya, kan kita baru masuk kelas 11, baru tahun baru. Nah itu kita bertiga keteteran banget di awalnya, apalagi yang nasional kan sebulan lebih. Sebulan lebih. Nah itu kita kayak ketemu teman, padahal kita udah kenal, tapi belum terlalu deket sama teman sekelas, jadi kita harus kenalan lagi, terus ya gitulah. Kalau aku pastinya keteteran banget setelah udah fokus 2 minggu pengibaran. Itu pas balik ke sekolah lagi itu keteteran banget tugas-tugasnya. Tapi untungnya guru-guru tuh bisa ngebantu kita gitu. Buat nge-reach tugasnya lagi. Support tuh emang penting banget sih guys. Betul Support banget. guru, support teman, support keluarga tuh di sini emang penting banget ya. Apalagi jadi sebenarnya 17 Agustus di SMA Lab School Cirende tuh bukan tentang nginget kemerdekaan Indonesia aja, tapi juga ada pelantikan OSIS dan MPK di mana mereka berdua ini saat dilantik gak ada guys, karena mereka lagi pengibaran, tapi nggak apa-apa Sedih banget sih. sih misal itu. GN still proud having Asya di situ as a koor. Jadi dari sekian banyaknya momen di paskibraka itu, momen apa yang kalian itu mau banget ulang kalau misalnya bisa diulang? Gimana Pre? Aku paling mau itu seleksi lagi sih. Seleksi lagi, nggak Seleksi capek? lagi, sumpah seleksi lagi, soalnya kayak kita masih kebingungan, masih nggak tahu apa-apa, masih kesulitan, tapi kita masih bareng-bareng gitu loh, masih ada semuanya. Kita kan pas seleksi Lab School Cirende ada berapa? 13. Iya, 13. 13 siapa? Capaska, nah betul. Nah itu aku rasa kayak seru banget pakai teman-teman aku di sekolah gitu loh. Jadi kayak makin deket gitu ya, makin di luar sekolah gitu deket. kayak, jujur aku pas seleksi senang-senang aja, kayak having fun aja, Enjoy. bercanda-bercanda gitu loh. Tapi tetap Tetap serius gitu, tetap serius ya. Serius, bercanda-bercanda gitu loh. Kalau dari Asya? Kalau dari aku pastinya aku mau ngulang itu pas asrama, soalnya
aku bakal susah banget ketemu teman-teman aku yang dari provinsi-provinsi lain, apalagi yang dari timur, dari Aceh. Bener. Itu pasti kan susah banget ketemu lagi. Jadi memories yang pas asrama itu pas namanya Desa Bahagia. Itu Oh, oke. rasanya pengen aku ulang terus, apalagi aku di sana kan jadi bulurah, itu kayak ketua angkatan gitu kan. Jadi Oh, iya. ngurusin yang cewek-cewek itu rasanya seru banget. Aku suka ngurus-ngurus, taking care of them, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita aja, itu kayak aku kangen banget semua itu sih. Oke, kalau Emil? Kalau aku pengen banget pas hari H, pas Hari H. pengibaran. Oke, itu emang Terus, euforianya sih, wow iya, ya. itu kayak gongnya semua perjuangannya tuh ada di situ. Apalagi pas ngelihat bendera di bed, di kebed gitu, itu gila, itu pengen ngulang lagi sih. Tapi kalian ada yang takut gak sih kayak sebelum pengibaran atau pas keterima gitu kayak takut, bisa nggak ya sampai hari H-nya tuh bisa nggak ya berhasil gitu sampai ngibarin benderanya? Aku sih dulu takut banget, soalnya dari kita kan dulu latihannya di Cibubur dulu kan selama sebulan, terus habis itu hamin seminggu baru pindah ke IKN. Nah itu di IKN tuh beda banget rasanya sama dari Cibubur, panasnya, debunya, terus emang beda banget rasanya. Aduh, kuat gaya, apalagi di sana kita lagi sakit-sakitan semuanya. Jadi rasanya kayak nggak kuat semuanya. Jadi berharap aja sih nanti hari H aman-aman aja gitu. Kalau Premil gimana di kota? Kalau aku di kota takut banget pasti. Terus kayak apalagi pas mau masuk ke Desa Bahagia, terus mau ikut pelatihan sama TNI-nya, terus kaget dengan pendidikan yang kayak begitu. Takut banget, apalagi pas menjelang hari H, hari kemerdekaan Indonesia itu takut banget, soalnya deg-degannya ada, terus kayak apalagi penontonnya banyak kan, apalagi di situ ada Pak Wali Kota juga, Pak Wakil Wali Kota gitu. Tuh. Aku yang deg-degan itu, nih aku jujur ya, aku pas seleksi kalau nggak diterima deg-degan, kalau diterima deg-degan. Kalau misalnya kalau nggak terima ya udah bisa, tapi kayak takut miss out gitu. Terus kalau masuk, aku deg-degan kalau aduh gimana nih 2 minggu, takut capek, takut kangen sama Arto gitu loh. Tapi ya pas aku ngejalanin 2 minggu itu kayak nggak kerasa sama sekali gitu loh. Jadi sebenarnya mindsetnya kayak Tuh. terubah gitu ya setelah Paskibraka, jadi yang kayak kalau misalnya nggak bisa gimana, jadi kalau misalnya bisa gimana gitu ya, kalau misalnya bisa gimana, dan ternyata kalian semua bisa ngejalaninnya sampai hari H gitu guys, keren banget. Oke, jadi Asya, aku tuh penasaran banget. Kamu tuh Paskibraka nasional yang mengibarkannya itu di IKN. Itu tuh kan first impression banget nih, nyampe IKN tuh kayak gimana sih IKN sebenarnya waktu itu? First impression IKN tuh aku jadi pertama aku pesawat ke Balikpapan dulu. Dari Balikpapan itu rasanya udah panas banget, rasanya nggak kuat, aku sempat tumbang juga berapa kali, soalnya sepanas itu di Balikpapan. Terus habis itu kita perjalanan 3 jam ke IKN. Nah di situ kita nginep di hunian Polri, itu pun juga semua furniture masih diplastikin. Oh, masih baru banget, baru banget. Kita yang penghuni pertama soalnya kan. Terus kita latihannya langsung di istana. Nah di istana juga pun sama, masih berdebu, masih beberapa masih on progress bikinnya, sama masih new banget aja sih dalam areanya. Jadi pas latihan di sana tuh rasanya ada banyak yang sakit karena mungkin jet lag juga dari perjalanannya. Terus udaranya, airnya juga masih kurang bersih. Jadi kita semua banyak yang sakit, mual-mual semua, demam. Terus rasanya sih pas hari H kita udah capek-capean, sakit-sakitan, pas hari H akhirnya berhasil tuh rasanya kayak
Wah, bangga banget Wow, bangga sih. ya, ya pasti bangga sih. Terus seneng banget udah selesai akhirnya tugasnya yang itu. Bebannya kayak berkurang Iya, gitu bener ya, banget. langsung berkurang. Tapi juga ada sedihnya gitu. Karena ya masa udah selesai dengan kita nampil cuman berapa? Mungkin kayak 15-20 menit. Waktu kita latihan sebulan tuh udah selesai udah gitu. Jadi ada sakitnya, ada sedihnya, ada senengnya, terus kayak terharu aja gitu, bangga. Tapi paling besar pasti kayak relief gitu ya, kayak oh Relief finally banget. kita bareng-bareng bisa ngibarin dan nurunin bendera merah putih gitu loh di IKN. Kayaknya aku dengar kalian sempet sakit-sakit gitu ya, Yes. kecapean. Kalau misalnya Asya tadi karena jet lag segala macam di pesawat, kalau di kota ada juga yang sakit-sakit, mungkin Emil pernah sakit di sana. Aku pernah. Waktu itu kan kita lagi latihan di lapangan. Terus kita makan. Nah, ada temanku yang nawarin makanan ke aku, jadi aku makan aja kan biar selesai kan. Terus aku pas di lapangan mules soalnya kekenyangan banget. Terus ya udah Oke. capek terus ke itu deh puskesmas. Kok bos-bos? Enggak apa sih ke Posko. UKS, ya, Posko gitu. posko. Oh, oke Nah, oke. ya gitu Kalau deh. aku sih di pas pelatihannya sih nggak pernah, alhamdulillah. Tapi pas kan di pelatihan tuh panas banget kan. Jadi tumbangnya tuh pas di hotel. Jadi pas tidur itu langsung pusing banget kepala, terus kayak mual-mual juga gitu. Oh, ya. Tapi bangunnya kayak fresh gitu. Iya, tiba-tiba fresh aja lagi. Kan? Nggak, itu tuh biasanya karena kalian masih semangat banget buat hari H Iya, pelaksanaannya. Jadi benar banget. rasa sakitnya nggak kerasa, cuma ada rasa bahagianya doang mau ngibarin gitu, ya nggak? Nah, terus habis itu aku pengen tahu setelah kalian sakit nih, misalnya sakit atau enggak kalian ngeliat nih, duh temen gue sakit lagi, gimana ya nanti apa nanti bakal diubah gitu-gitu atau kayak kan kalian tiba-tiba pas latihan, duh dia tumbang lagi, terus kalian tuh ada nggak sih kayak perasaan jadi ikutan takut sakit gitu loh. Terus apa yang bisa bikin kalian tetap termotivasi buat yaudah nggak apa-apa guys, ayo semangat, kita harus tetap sampai ke hari H gitu. Kalau aku itu udah kayak setengah teman-teman aku udah pada sakit, pada demam, pada muntah-muntah. Itu aku rasanya kayak aduh bisa nggak ya, tapi ayo ini tinggal berapa hari lagi, tinggal seminggu, tinggal 3 hari, tiba-tiba tinggal hari H. Jadi kayak harus semangat, semuanya harus semangat walaupun hari itu pun banyak banget yang sakit, banyak banget yang masih demam, banyak banget yang masih muntah-muntah habis itu. Tapi karena demi mengibarkan merah putih, menurunkan merah putih itu harus dilanjutin sih gitu. Itu Emil Pre gimana? Kalau di kota kita juga banyak yang tumbang ya, walaupun ya pasti sih. nggak sepanas di sana kan. Tapi banyak yang tumbang, banyak yang sakit ya kan. Terus ya aku tetap termotivasi ya. Pas hari H kita harus benar, kita harus main. Yang Iya. perfect, perfect kita nggak mungkin, tapi ya mulus lah pokoknya. Iya, mungkin motivasinya tuh pas biar gimana caranya gimana pas di hari H kita tuh all out semua, jadi gitu deh. Ya gitu. Gitu. Tapi aku pernah lihat deh videonya, kayak kalau misalnya paskibraka tuh kalau misalnya lagi baris tuh bener-bener kan lurus banget ya. Iya. Lagi lurus banget, terus ada kayaknya senior kalian gitu deh, pada perhatian banget sampai kayak ngelapin sepatu, terus kayak pakai tisu kalian dilap-lapin. Itu emang kayak gitu guys, kalian nggak boleh ngelakuin itu sendiri, kayak emang kalian harus berdiri siap aja, terus kalian bantuin gitu sama seniornya. Kalau aku sih pas hari H sama pas gladi itu kadang-kadang kita pakai makeup kan, kita makeup udah full biar gak kotor atribut-atribut kita, PDU kita. Itu sering dibantuin sama pamong-pamong, emang sama senior-senior kita emang sering bantu. Kayak kalau kita keringetan kita ditap-tapin, Iya. atau tisu tangannya kita bisa kotor dikasih tisu, atau ada noda di PDU itu sering dibantuin. Tapi itu aku sih. Tadi kalian di mana di Kalau di kota kota? kayaknya enggak deh. Iya dong, kalau di kota tuh misalkan kalian tuh tali sepatunya lepas, itu biasa ditolongin sama pamongnya. Nggak ditolong, kayak diizinin buat Iya. ngikutin sendiri. Soalnya takut lecek atau apa celananya. Pas hari Iya, H. betul. Kalau latihan pas sendiri emang. Iya. Iya sih, iya betul. Berarti emang senior kalian tuh ini banget ya, kayak perhatian banget gitu ya, kayak care banget sama adik-adiknya supaya
pas mereka tampil tuh tampilannya yang terbaik Iya, gitu benar ya. sekali. Ada nggak sih senior kalian pas di sana tuh yang kayak nangis gitu setelah ngeliat kalian ngibar gitu, kayak mereka juga ikut terharu? Kalau aku ada, Oh, kalian ada. namanya Kak Ahmad. Oh, Kak Oh iya betul. Iya, Ah. jadi- Shout out to Kak Ahmad. Jadi pas latihan itu tuh aku paling kayak, paling sebel jujur ya sama Kak Ahmad. Kak denger nggak Kak? Tapi aku kayak, tapi dia tuh kayak bener-bener ngelatih pasukan aku gitu. Jadi kayak pas selesai pengibaran tuh bener-bener pada nangis semua. Terus kayak Kak Ahmad terus nyamperin aku kan, terus meluk aku gitu, terus dia kayak ngomong bangga banget gitu, terus Wow. ada Wow. gitu deh. Wow guys, sumpah semenjak kita ngobrol tuh aku merinding loh ngedengerin kayak apa yang mereka laluin selama jadi paskibraka itu. Tapi berarti kalian tuh sama kayak pasukan kalian atau teman-teman kalian di paskibraka tuh deket banget dong ya? Kalau misalnya sampai segitunya setelah pengibaran, atau sekarang kan kalian masih deket banget gitu? Kalau aku sih pastinya masih deket-deket semua. Apalagi kemarin baru ketemu lagi, makin deket lagi. Jadi sayangnya sih nggak sering ketemu aja. pasti. Karena susah juga sih Iya, ya, jauh-jauh soalnya. semua. Iya, kalau misalnya yang kota Kalau kota jujur lebih dekat sama mereka sih. Aku kayak lebih ada best friendnya satu. best friend. Best Wow. friend. Tapi ya jujur aku cuma deket sama dia doang. Tapi yang lain deket kok, masih deket. Tapi nggak sedekat yang best friend aku yang satu itu. Emel gimana tuh? Gara-gara kemarin baru banget hari lahir Pancasila, jadi kangen banget sekarang sama mereka, pengen ketemu lagi. Untungnya sih di Tangsel ya, jadi masih Nggak bisa. terlalu masih jauh Iya, gitu nggak ya terlalu untuk jauh. di reach gitu. Kalau diajak jalan masih bisa ya kan? Iya. Oke, jadi karena aku juga pengen nih callers semuanya yang dengerin ini tuh supaya termotivasi lagi, aku mau tanyain ke kalian satu-satu. Please banget sharing ke callers apa sih tipsnya nih, kita simpulin ya. Tipsnya buat jadi paskibraka tuh gimana? Dari siapa nih? Wow. Dari Pre? Dari Pre. Oke, Wah. Pre dulu. Buat masa kedepannya ya, yang paling penting menurut aku itu bukan fisiknya tapi mentalnya. Mental, Jadi oke. pastinya panas-panas terus suruh lari itu kan sebenarnya butuh fisik kan, tapi kalau kita Mental nggak mental- kuat, ah, nanti jadi fisiknya juga nggak kuat gitu, Betul. ikutan lemes. jadi kita harus ganti mindset kita jadi kuat, aku bisa gitu loh. Terus dimarahinnya itu buat kebaikan kita sendiri sih, bukan karena mereka benci, tapi mereka itu sayang banget sama kita gitu loh. Kalau tips dari aku tuh kalian harus pintar-pintar ngenyeimbangin semua aspek dari seleksinya sih, dari kecerdasan kalian, fisik kalian, terus kayak mental, ideologi, terus semuanya dipersiapkan dengan matang lah. Jadi kalian pas seleksi tuh nggak kaget, jadi kalian semuanya tuh ngerjainnya dengan santai, happy, enjoy gitu. Kalau tips dari aku itu pokoknya selama seleksi kalian harus all out, apapun itu there's nothing to lose gitu. Kalau misalnya aku takut ini, tapi kalau misalnya take the chance aja atau coba stand out, coba aktif, itu pasti dilirik sama juri-juri. Jadi juga harus ada persiapan yang matang dari pengetahuan, nggak cuma fisik, sama latihan PBB ataupun public speaking juga sebetulnya sangat penting Benar-benar betul begitu. banget sih. Oke, benar-benar. Jadi soft skill-nya juga diperlukan buat lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Oke, jadi sebenarnya tipsnya adalah take your chance wisely, guys. Karena semua itu pasti udah ada sebenarnya di depan mata kita tuh udah ada. Tinggal kitanya aja sendiri gimana sih mau ngejalaninnya. Kita mau all out atau kita malah mau takut deh nanti gimana kalau misalnya aku salah. Takut deh gimana kalau misalnya nanti tiba-tiba aku lupa tengah jalan. Pokoknya kalian harus makanya untuk reduce semua pikiran-pikiran negatif itu kalian dari awal udah harus dipersiapkan. Mulai dari Asya tadi udah tahu dari SMP, Precious juga, Emil juga dari awal kelas 10 udah disiapin. Jadi mereka ketika mau seleksi udah
matang gitu ya, udah tahu nih kita mau ngapain sih, udah tahu gambarannya mau ngapain. Makanya dari sekarang Colors, kalau misalnya kalian mau kayak mereka bertiga nih, mengibarkan bendera dengan bangganya itu, dengan pakaian mereka yang sangat kelihatan gagah banget, jujur kelihatan gagah banget, pakaian putih-putihnya tuh kalau dilihat tuh merinding deh. Pokoknya kalian persiapin dari sekarang, kalian take a note apa aja, mulai dari public speaking, mental, fisik, apalagi itu tadi kecerdasan, itu kalian harus pikirin dan kalian persiapkan matang-matang untuk seleksi Capaska nantinya gitu ya. Oke, jadi makasih banget untuk Asya, Emil, Precious udah mau bagi-bagi sama kita di calling hari ini. Yeay! Oke guys, see you on another calling episode. Bye-bye. Thank you callers. Bye, callers.